وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Pada bacaan وَذَلَّلْنَاهَا, di sini ada hukum tajwid. Pada lafalna ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Tapi sebelum itu, sahabat Quran dimanapun berada, kita harus hati-hati dalam melafalkan huruf zal. Di sini kesalahan yang sering terjadi mengganti dengan huruf zai, misalnya wazallalnaha, padahal dia harusnya adalah huruf zal, yang mana makhrajnya kita keluarkan daripada ujung lidah menempel dengan gigi seri atas, za, sehingga sempurna daripada makhraj dan sifat huruf zalnya. Wazallalnaha. Kemudian pada lafal ha sama dengan huruf na, ada fathah bertemu alif, maka dihukumi dengan mad tabi'i. Kemudian lahum faminha, pada lahum faminha di sini ada mim mati bertemu dengan huruf fa. Apabila kita mendapati dalam bacaan Al-Qur'an kita ada huruf mim, berarti dia berkaitan dengan hukum mim sukun. Ya, mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, setelahnya, kecuali dia dua huruf saja, yaitu mim dan ba, maka kita hukumi dengan bacaan namanya izhar syafawi. Di sini cara membacanya, suara mimnya harus dibaca dengan jelas dan tidak boleh ditahan. Tidak boleh misalnya lahum faminha, tidak. Karena di sini mim matinya jelas. Lahum faminha. Kemudian pada lafal ha, maaf, finha, di sini ada hukum taujid, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ha, maka kita namakan dengan bacaan izhar halqi. Izhar jelas, halqi berarti dengan merujuk kepada tenggorokan, halqun. Ya, yaitu ha termasuk salah satu huruf yang dikeluarkan dari tenggorokan kita. Oleh karenanya, maka ia harus kita baca dengan jelas suara nunnya. Maka izhar itu kan dia mengeluarkan huruf nun sukun atau tanwinnya dari makhrajnya dan dibaca dengan jelas tanpa ditahan. Faminha, langsung faminha. Kemudian pada lafal ha ada fathah bertemu dengan alif, ada hukum taujid berupa mad tabi'i. Kembali lagi mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Rakubuhum. Nah, pada lafal ro-nya tebal, ku kembali lagi dengan mad tabi'i yaitu dhamma bertemu dengan waw. Sehingga pada lafal ku dibaca dengan 2 harokat panjang, rakubuhum. Kemudian mim mati lagi bertemu dengan waw. Kita mendapati lagi hukum tajwid mim mati. Mim mati tadi bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, berarti dia izhar syafawi. Di sini setelah huruf mim ada huruf waw, maka dia kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Bacaannya harus dibaca dengan jelas mimnya. Wa minha, lagi ada huruf nun mati bertemu ha, yaitu izhar halqi. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan alif, 2 harokat. Wa minha ya'kulun. Kemudian pada lafal hamzah, di sini ada hamzah yang sukun. Bagaimana cara membaca huruf hamzah yang disukunkan? Berarti kita merujuk kepada makhraj dan sifat hamzah. Makhraj hamzah dari tenggorokan yang paling bawah mendekati dengan dada kita, sehingga dan ha memiliki sifat, salah satunya hamzah memiliki sifat yaitu jahar, yang dimana dia tertahannya nafas, dan yang kedua memiliki sifat yaitu syiddah, tertahannya suara kita. Maka wa minha ya, tidak ada nafas, tidak ada suara yang dialirkan, maka wa minha ya'kulun. Kemudian pada lafal nun, di sini ada bacaan mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i
bertemu dengan huruf yang diwaqafkan menjadi sukun. Di sini awalnya ya kuluna, lu awalnya 2 harokat yaitu dhammah bertemu waw. Kemudian karena kita waqaf, kita mematikan huruf nun. Nah, sehingga di sini ada mad dhabi bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena waqaf, maka dinamakan dengan sukun arid. Maka arid disukun disebabkan karena bertemunya huruf yang dia disukunkan sebelumnya huruf mad. Maka panjangnya kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kemudian kita lanjutkan. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Ya, kita lihat di sini walahum fiha, lagi ada mim mati bertemu dengan fa, maka hukum tajwidnya yaitu izhar syafawi. Apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah setelahnya, maka dihukumi dengan izhar syafawi, yaitu cara membacanya suara mimnya tidak boleh digunahkan, tidak boleh ditahan, tidak boleh walahum fiha, tidak, tapi langsung saja dibaca dengan jelas walahum fiha. Kemudian pada lafal fi ada kasrah bertemu ya sukun, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ha mad tabi'i juga panjangnya 2 harokat. Manafi'u ada lagi mad tabi'i pada lafal na, adanya fathah bertemu dengan alif, maka panjangnya fiha manafi'u harus sama, tidak boleh beda, yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek misalkan, tidak. Kemudian wa masyaribu sama, ada fathah bertemu dengan alif, mad tabi'i. Afala yashkurun, di sini la adanya fathah bertemu alif lagi, yaitu mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Yash, kemudian di sini ada huruf shin, jangan dibaca yaskurun, nanti maknanya berubah. Dia kita keluarkan makhrajnya dari tengah lidah kita untuk huruf shin. Kemudian sifatnya adalah intisyarus shaut atau sifat tafasyi, yaitu mengalirnya mengalirnya suara di mulut lebih banyak. Afala afala yashkurun. Kemudian pelafal ru itu ru tebal karena dia berharakat dhammah, bertemu di akhir bacaan. Ini ada huruf mad bertemu huruf yang disukunkan, yaitu awalnya dia berharakat karena waqaf menjadi sukun. Maka ini kita namakan dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun, mad yang terjadi di akhir bacaan kita, yang mana tatkala kita mematikan huruf akhirnya sebelumnya ada huruf mad berupa huruf waw, alif ataupun yang lain sebagainya. Maka kita boleh memanjangkan di sini, cara membacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah, yaitu 4 harokat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Maka kita ulang kembali tadi, fi, ha, na, sya, la harus sama panjangnya, tidak boleh dibedakan. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.